Jadi sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari. Selain membuka daftar 41 nama yang meminta titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, tersangka kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis Sony Sonjaya juga mengungkap hal lain. Sony disebut mengungkap ada pengadaan 5.000 CCTV dan memindai sidik jari atau fingerprint fiktif senilai 300 miliar rupiah. Kuasa hukum Sony, Krishna Murti, dalam keterangan pada Kamis 18 Juni mengatakan pengadaan barang-barang tersebut diperuntukkan bagi dapur MBG. Pengakuan Sony tersebut disampaikan saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejagung pada Kamis kemarin. Krishna menjelaskan pengadaan CCTV yang dilakukan BGN menggunakan skema kontrak atau outsourcing dengan vendor. Menurut Krishna, awalnya pengadaan ribuan CCTV dan fingerprint tersebut untuk 5.000 titik SPPG dengan masing-masing dipasang 5 buah. Namun sebelum kontrak pengadaan habis pada 19 Februari 2026, wujud CCTV dan fingerprint tersebut tidak ada. Krishna pun menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan CCTV dan fingerprint. Namun saat disinggung mengenai sosok pengusul pengadaan barang tersebut, Sony disebut tak dapat menjawabnya kepada penyidik. Pasalnya, pengadaan tersebut sudah ada sebelum Sony dilantik jadi wakil kepala BGN. Krishna pun menerangkan bahwa fakta itu kliennya kemukakan dalam rangka upayanya mengajukan justice kolaborator terkait perkara yang kini sedang menjeratnya. Kendati telah mengungkap fakta tersebut, Krishna mengatakan kliennya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengkaji layak tidaknya pengajuan JC yang dimohonkan oleh Sony. Nah, tapi ada lagi yang lebih menarik. Tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Apa? Jadi sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari. Dengan pengadaan sidik jari. Jadi satu CCTV itu di satu SPPG dia memasang 5 CCTV. Jadi di outsourcing atau jadi BGN itu mengoutsourcing kepada sebuah vendor dengan pengadaan itu totalnya sekitar 300 miliar lebih dengan 5.000 titik dengan 5.000 SPPG yang harus dipasang CCTV dan sidik jari. Dan berakhir kemarin tanggal 19 Februari 2026 kontraknya telah berakhir. Nah, sebelum kontrak itu berakhir, Pak Sony memanggil vendor itu, ditanya sama Pak Sony, lu kan pasang nih 5.000 CCTV sama sidik jari, coba diperlihatkan sama saya seperti mana. Saya butuh SDN 01 Jakarta Timur, coba kamu lihat seperti apa. Mereka tidak bisa memperlihatkan. Jadi artinya akan 5.000 CCTV dengan sidik jari yang penerima manfaat itu, anak-anak penerima manfaatnya itu tidak terpasang. Berarti proyek CCTV dan sidik jari itu diduga ada tindak pidana di dalamnya gitu? Iya, artinya bahwa BGN sudah keluar uang 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendornya begitu diverifikasi oleh Pak Sony kemarin untuk mencontohkan titik-titik mana saja CCTV itu yang sudah dipasang, vendor itu tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberitahukan di mana saja telah dipasang. Untuk menurut Pak Sony itu fiktif gitu berarti Bang, CCTV ini? Dia jawab itu total loss, artinya bahwa itu boleh dikatakan adalah fiktif. CCTV ini sebenarnya usulan dari siapa, Pak? Nggak tahu, Pak Sony masuk udah ada ya Pak? Itu kontraknya berapa lama? Pak Sony masuk udah ada tadi. 1 tahun 300 miliar itu udah ada. Iya, satu SPPG itu ada 5 CCTV. Ya kan? Iya, jadi semuanya itu yang harus dipasang 5.000 CCTV dan sidik jari. Jadi penerima manfaatnya itu, penerima manfaatnya itu harus klik sidik jarinya, berapa, jadi biar dicocokkan dengan SPPG. Apa nama vendornya, Pak? CCTV-nya apa nama vendornya? Tadi juga ditanya oleh penyidik, apa nama vendornya? Cuman Pak Sony lupa nama vendornya. Gitu, nama vendornya lupa.
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sony Sonjaya mengeluarkan nyanyian baru terkait kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Di antaranya adalah pengungkapan 41 nama yang meminta titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG. Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan selama 9,5 jam yang dijalani Sony pada Kamis 18 Juni di Kejagung. Kuasa hukum Sony, Krishna Murti menjelaskan informasi tersebut terkuak saat penyidik menggali bukti chat Sony dengan 26 nama yang sebelumnya telah disetorkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pengajuan Justice Kolaborator. Saat ditanyakan apakah ada unsur jual beli terkait permintaan titik SPPG, Sony mengklaim tak mengetahuinya. Lebih lanjut dikatakan Krishna, 41 nama yang terungkap dalam proses penyidikan tersebut berasal dari kalangan politik. Adapun Sony menjalani pemeriksaan penyidik Kejagung selama kurang lebih 9,5 jam. Ia tiba di gedung Jampitsus sekira pukul setengah 10 pagi, kemudian terlihat keluar pukul 7 malam. Saat keluar, Sony terlihat dikawal 2 petugas Kejaksaan Agung berpakaian seragam dinas biru dongker. Sony tak menyampaikan apapun kepada wartawan saat ia tiba maupun selesai melakukan pemeriksaan, termasuk saat ditanya mengenai upayanya mengajukan permohonan sebagai Justice Kolaborator. Gimana ceritanya, Pak? Ayo Bang, udah stop dulu Bang di sini, Pak. Bentar, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ini Pak, bentar, Pak. Materi pemeriksaannya tadi dikit aja, Pak. Abang disuruh ngomong, Pak. Ya, jadi tadi penyidik mengkonfirmasi data-data daripada yang permintaan titik yang kemarin nama-nama itu. Ya kan diperlihatkan dari handphone klien kami itu, dari HP-nya, ya kan nama-nama itu, ya kan betul nggak, ya kan ini minta, ya kan nama ini betul nggak minta, di daerah mana aja dia minta, dibukain lah tadi WhatsApp-nya, ya kan permintaan terkait itu titik. Nah, dari 26 nama yang pernah kami sebut, ada satu orang pas dibuka tadi hasil chatnya, tabelnya itu terisi sekitar totalnya 41 nama. Jadi totalnya sekarang bertambah jadi totalnya 41 nama. Jadi satu orang itu mereka mempunyai tabel itu, Pak ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya bupati ini gitu loh, ini ada punya ini, ada punya ini. Jadi totalnya keseluruhan nama yang dari kemarin 26 ditambah dengan yang tadi, lalu ada tambahan 3 nama lagi yang disebutkan oleh Pak Sony, jadi totalnya hari ini 41 nama. 41 nama itu yang meminta titik-titik ke Pak Sony ya Bang ya? Iya, terkait menyangkut masalah SPPG itu. Nah, jadi sekarang jumlahnya yang mengatensi itu totalnya jadi 41. Dari pengembangan satu orang itu yang mengatasnamakan ada 14 nama gitu loh. Atensi itu kan dimaksud ingin gitu ya punya SPPG, bukan berarti termasuk dia bekerja sama dalam tindak pidana korupsi kan atau bagaimana? Iya, kan permintaan titik-titik itu. Nah, apakah titik-titik itu dijual? Tadi ditanyakan oleh penyidik bahwa kan Pak Sony menjawab dia tidak tahu lagi. Setelah diberikan titik itu, kan dia tidak lagi tahu kan apakah titik-titik itu dijual atau tidak. Nah, dari 41 nama itu berarti diantaranya yang sudah beredar di media massa ini, Pak? enggak, Yang jadi dikonfirmasi. nama baru lagi. Kan yang 40 kan kemarin 26. Jadi gini loh, dari 26 itu misalkan si A, kan si A memohon nih dari yang 26 ya, yang dari 26 kemarin kan si A memohon. Nah si A itu mengajukan tabel permohonannya itu di dalam WhatsApp-nya Pak Sony itu dibuka kan. Ini ya si A ya, yang udah si A ini yang udah ada ya, yang di 26 itu dibuka, diklik gitu, tadi dibuka oleh penyidik. Nah, pas dibuka oleh penyidik ternyata tabel itu terisi usulan orang-orang baru lagi. Ya kan, orang-orang baru lagi. Ya kan, jadi bertambah totalnya dari yang 26 ditambah tadi temuan baru ada sekitar 41 nama. Berarti 26 nama itu terkonfirmasi, Pak. 26 nama itu terkonfirmasi. Kenapa? 26 nama itu berarti sudah terkonfirmasi, Pak. Yang tersebar di sosial media itu. Betul itu, Pak. Siapa aja, Pak? Karena Ya. Pak Sony nggak ngomong, Pak. Ya, ada yang benar, ada yang enggak lah. Ya kan pokoknya ya kan yang sudah beredar ada yang benar, ada yang enggak. Nah, temuan yang baru lagi ini, yang nama-nama baru ini yang belum beredar di mana-mana. Ini soal itu latar belakangnya dari mana aja? Latar belakangnya dari mana aja, Bang? Sony nerima duit dari daftar-daftar itu. Iya, nggak ada. Tadi juga ditanyakan, apa keuntungan Bapak memberikan
titik-titik ke mereka. Lalu Pak Sony bilang, ya keuntungan saya SPPG ini terpenuhi sesuai dengan target gitu loh. Yang diinginkan oleh Pak Presiden melalui Kepala BGN kan penerima manfaat harus sekian banyaknya. Lah, dengan saya memberikan mereka kan berarti SPPG ini terpenuhi gitu loh.